Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya senantiasa melimpahkan berbagai karunia kenikmatan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Semoga amin. yang diuji dengan sakit Allah segera sembuhkan dan Allah berikan keberkahan. Semoga yang diuji dengan kesibukan dan kesulitan Allah lapangkan dan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kajian pagi hari ini saya ingin mengajak untuk kita menelaah satu tema, macam kezaliman, bahaya dosanya, dan cara mendapatkan ampunan terhadap. Merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyampaikan tentang macam kezaliman. Dalam hadis berikut ini Nabi SAW bersabda, kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang tidak diampunkan Allah, kemudian kezaliman yang dapat diampunkan Allah, dan yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Adapun kezaliman yang tidak diampunkan Allah adalah syirik. Syirik adalah kezaliman yang terbesar. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Ini kezaliman yang tidak diampunkan Allah, kata Nabi. Nabi berlanjut menjelaskan, adapun kezaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah. Dan adapun kezaliman yang tidak dibiarkan Allah adalah kezaliman hamba-hambanya di antara sesama mereka. Karena pasti dituntut kelak oleh mereka yang dizalimi. Yang dimaksud dalam penjelasan Nabi, kezaliman yang tidak dibiarkan Allah, yakni kepada sesama ini, Allah tidak akan mengampuninya kecuali Allah datangkan orang-orang yang dizalimi kelak untuk dimintai pendapatnya. Kalau mereka memaafkan, ya dimaafkan. Kalau mereka menuntut, maka Allah akan berikan kompensasi berupa pahala yang dimiliki oleh orang yang menzalimi. Jadi ada 3 macam bentuk kezaliman. Dari hadis itu sekali lagi dirangkumkan 3 macam kezaliman yang dijelaskan Nabi. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan Allah berupa dosa menyekutukan Allah.
Yang kedua, kezaliman yang diampunkan Allah adalah berupa pelanggaran terhadap hak Allah dan hak diri yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan. Seperti orang meninggalkan salat, meninggalkan puasa, makan makanan yang tidak halal. Ini adalah hak diri sebenarnya yang Allah telah tunjukkan, tapi orang melanggarnya berarti menzalimi dirinya sendiri. Ini disebutkan dalam hadis tadi, kezaliman yang diampunkan Allah. Bagaimana cara Allah mengampunkannya? Dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan ayat atau Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yakni kezaliman pada sesama. Kita akan dalami masing-masing bentuk kezaliman ini, bagaimana risiko pelanggarannya, yakni dosa dan akibatnya. Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Untuk macam kezaliman yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan dalam surat Luqman ayat ke-13, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. La dzulmun adzim, kezaliman yang paling besar. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menggarisbawahi juga bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam ayat lain surat An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kezaliman kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ini macam kezaliman yang pertama yang disebutkan tadi oleh Nabi, Allah tidak mengampunkan dosa. Sesuai juga dalam surat An-Nisa 48 ini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik. Adapun bahaya atas dosa kesyirikan, yakni jenis kezaliman yang pertama, dijelaskan dalam beberapa ayat berikut. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa kesyirikan ini yang ancamannya, bahayanya melenyapkan kebaikan. Sebagai satu contoh saja disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang datang ke dukun dan dia percaya omongan dukun itu kemudian mengamalkannya, maka ia dihapuskan pahala sholat fardunya selama 40 hari. Selama 40 hari, amalan sholatnya dihapus oleh Allah pahalanya. Nah ini lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Itu datang ke dukun. Belum lagi nyekar ke Nyai Roro Kidul misalnya. Lebih berat lagi. Penghapusan amalannya tentu lebih besar lah. Dalam ayat yang berikutnya,
jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentu kamu termasuk orang yang merugi. Jadi hendaklah kita hanya menyandarkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, sesuai dengan ikrar harian kita dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah kalimat ikrar tauhid kita, pengesaan kepada Allah dan menghindarkan diri dari kesyirikan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah haramkan kepadanya surga, tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena pintu surga itu adalah dengan ketauhidan. Firman Allah lainnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, bentuk kezaliman yang pertama ini, kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bahaya yang diakibatkan oleh bentuk melakukan kezaliman jenis pertama, yaitu kesyirikan. Adapun bagaimana cara seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah terkait dengan kesyirikan yang dilakukan atau pernah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Asbabun nuzul dari ayat ini di mana di dalamnya mengandung makna Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mengampuni dosa-dosa semuanya. Yang menasah ayat surat Al-Nisa ayat 48 yang tadi dibacakan, saya sampaikan ini An-Nisa 48 di mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Asbabun nuzul dikisahkan dari para mufassirin, orang ulama tafsir, bahwa ayat surat Az-Zumar 53 diturunkan berkaitan dengan peristiwa Wahsy. Seorang yang pernah membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib saat perang Uhud. Wahsy ini disuruh oleh seseorang untuk mengincar Hamzah paman Nabi dan membunuhnya. Dan mereka berhasil membunuh Hamzah, dan Wahsy yang melakukannya membedah dada Hamzah, mengambil jantungnya dan diserahkan kepada orang yang membayarnya, yang memerintahkannya dan akan dijanjikan pembayaran. Wahsy menerima itu. Inilah dosa Wahsy. Kemudian saat Nabi tiba di kota Mekah, saat Futul Mekah, Wahsy ini melarikan diri, tetapi berjumpa dengan seseorang yang kemudian ditawarkan untuk minta maaf saja sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pemaaf. Maka Wahsy pun mengiyakan, tetapi Wahsy mengingat pernah dia dengar satu ayat Al-Quran, yakni surat An-Nisa ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dia mengampuni segala dosa selain syirik. Kemudian Wahsy menyampaikan kepada kawannya itu, boleh jadi Muhammad memaafkanku, tapi Tuhannya Muhammad tidak memaafkanku karena kesyirikanku selama ini. Maka kemudian kawannya itu meminta izin, aku akan mendahuluimu menemui Muhammad dan akan menanyakan halmu kepada Nabi Muhammad. Sesampainya berhadapan dengan Nabi, kawannya itu menyampaikan bahwa Wahsy ingin mohon maaf dan ampun. Apakah
Kemudian Wahsy menyampaikan bahwa boleh jadi engkau Muhammad memaafkannya, tapi Allah tidak memaafkannya karena Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Wahsy merasa ia banyak melakukan kesirikan. Maka saat itu turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad membawakan ayat surat Az-Zumar 53 untuk menjawab apa yang dipersoalkan oleh Wahsy. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni banyak berbuat dosa, termasuk di dalamnya dosa syirik. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Dosa semuanya. Termasuk di dalamnya dosa syirik. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa untuk mendapatkan ampunan dari dosa syirik, dosa kezaliman macam pertama ini adalah meminta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampunannya, pasti Allah kabulkan jika kita punya komit terkait dengan taubat dan permohonan ampun. Nabi SAW mengajarkan satu doa berkaitan dengan permohonan ampun dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang saya ketahui, dan saya memohon ampun kepadamu terhadap kesirikan yang tidak saya ketahui. Boleh jadi kita melakukan sesuatu amalan atau perbuatan yang tergolong syirik, tapi kita tidak menyadari dan belum tahu. Kita pun memohon ampun. Mohon, ya Allah, ampunilah aku terhadap kesirikan yang boleh jadi aku terpeleset di dalamnya, yang aku tidak sadari, yang aku tidak ketahui. Kita juga dianjurkan memohon ampun semacam itu. Nah, ini Bapak Ibu, jenis kezaliman yang pertama, bahayanya menghapuskan pahala yang sudah kita kumpulkan dari amal-amal kebaikan, dan cara menghapuskan dosa ini dengan cara taubat atau istighfar secara khusus berkaitan dengan dosa syirik. Baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak sadar. Selanjutnya kita akan membahas kezaliman macam yang kedua. Kezaliman macam kedua adalah kezaliman yang disebutkan oleh Nabi, kezaliman yang diampunkan Allah. Kezaliman ini, kezaliman hamba terhadap dirinya dengan melakukan perbuatan dosa atau kemungkaran atau pelanggaran terhadap hak-hak Allah atas dirinya. Semisal meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, minum minuman keras, makan makanan yang haram, dan perbuatan mungkar lain yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak Allah terhadap dirinya. Al-Quran sering membahasakan dosa semacam ini dengan menganiaya diri sendiri. Dalam firman Allah surat Al-Imran, Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini zalimun li nafsi, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Ini kezaliman bentuk kedua.
Adapun bahayanya dari kezaliman bentuk kedua ini adalah tentu mengurangkan pahala dari apa yang mereka telah raih dari pahala itu, dan naudzubillahi min dzalik, bisa Allah timpakan kepadanya satu ujian-ujian untuk mengingatkannya, sekedar mengingatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang apabila mengerjakan pekerjaan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Apabila mereka memohon ampun, inilah dosa kezaliman bentuk kedua yang Allah masih membuka pintu ampunan. Bagaimana Allah mengampuninya? Dengan cara atau amal-amal kebaikan. Di antaranya bertobat. Allah berfirman dalam surat An-Nur, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung dan berjaya. Dalam ayat yang lain, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara taubatan nasuha, tobat yang benar-benar murni dan tulus. Juga sabda Nabi SAW, wahai umat manusia, bertobatlah kepada Allah. Sungguh aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Beristighfarnya Nabi sehari 100 kali. Padahal Nabi tidak punya salah. Ya, Nabi hanya memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya yang banyak salah dan hilaf. Maka hendaklah banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Zikirkan lafaz istighfar kalau memungkinkan dalam satu hari itu 100 kali sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bisa Allah ampunkan melalui sholat yang kita kerjakan. Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian seandainya ada sebuah sungai dengan airnya yang sangat jernih di depan pintu rumah seseorang dari kalian, di mana ia selalu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah mungkin masih akan tersisa kotoran di tubuhnya meskipun hanya sedikit? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak. Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya. Karena mandi 5 kali di sungai. Nabi kemudian bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa. Tapi yang dihapus adalah dosa-dosa kezaliman jenis kedua atau macam kedua ini. Bukan kezaliman pertama. Kalau kezaliman pertama harus tobatnya secara khusus. Bukan kezaliman bentuk ketiga. Nanti kita jelaskan macam kezaliman bentuk ketiga. Yang diampunkan adalah dosa-dosa kezaliman bentuk kedua. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan pengharapan akan pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu, yaitu dosa-dosa dari macam kezaliman yang kedua. Kemudian haji juga demikian, juga umroh disebutkan dalam hadis yang lain. Barang siapa berhaji ke Baitullah, lalu tidak melanggar larangan haji dan tidak berbuat dosa, maka ia akan kembali bersih dari dosa seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya. Dihapuskan dosa-dosa semuanya yang berkaitan dengan macam kezaliman kedua. Tentu saat berhaji pasti kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi melakukan pertobatan juga saat di padang Arafah terkait dengan dosa-dosa kesyirikan. Maka sekaligus dengan doa itu
macam kezaliman jenis pertama sudah kita mohonkan secara khusus permohonan ampun kepadanya, kepada Allah, maka insya Allah juga akan dihapuskan. Demikian juga keistiqomahan dalam ketauhidan. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, yakni hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh isi bumi, lalu kamu menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Allah hapuskan dosa-dosa yang sepenuh bumi itu jika kita memiliki amalan mentauhidkan Allah semata, mengesahkan Allah semata. Ini amal besar, ketauhidan, ibadah haji, ibadah puasa Ramadan, ibadah sholat 5 waktu, adalah amal-amal yang Allah jadikan sebagai wasilah penghapusan dosa-dosa, tapi sekali lagi dosa-dosa macam yang kedua atau kezaliman macam yang kedua. Adapun kezaliman macam yang ketiga adalah kezaliman yang Allah tidak biarkan. Allah tidak mengampuninya kalau tidak ada aktivitas dari si hamba yang melakukan dosa ini. Nah, bentuk kezaliman yang ketiga adalah berlaku zalim pada sesama. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Dalam surat Asy-Syura ayat 42, Allah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun 'alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ini macam kezaliman yang ketiga, berbuat zalim pada sesama dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Juga dalam surat An-Nahl ayat ke-90 Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan bagyu. Bagyu artinya permusuhan, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman pula yang artinya, katakanlah, Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak atau tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, inilah yang masuk kategori kezaliman macam ketiga. Di antara bahaya kezaliman macam ketiga, dengan dosa kezaliman macam ketiga ini, bisa menghabiskan, menegatifkan pahala yang sudah dikumpulkan. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dari riwayat Imam Muslim, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat berupaya menjawab, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah
adalah yang tidak punya uang dan harta benda. Nabi SAW kemudian mengklarifikasi dengan menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, pahala zakat. Namun dia pernah mencaci si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah, memukul orang lain, yakni menyakiti sesama. Maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil sebagian dari pahala kebaikannya. Dia sudah banyak mengumpulkan pahala, datang orang-orang komplain atas kezalimannya semasa di dunia. Maka apa yang Allah lakukan? Allah memerintahkan malaikat penghisap untuk mengambil pahalanya, diberikan kepada orang-orang yang menuntutnya atas kezalimannya saat di dunia. Sampai pahalanya habis. Pahalanya habis, belum juga selesai. Ada saja orang yang menuntut kezaliman darinya. Maka apa yang Allah lakukan? Allah perintahkan malaikat penghisap mengambil dosa orang yang dizalimi dan dibebankan kepada mereka yang menzalimi ini. Maka yang tadinya dia surplus pahala menjadi surplus dosa. Negatif pahalanya, kelebihan dosa. Maka ia pun dicampakkan ke neraka karena menjadi lebih berat dosanya. Na'udzubillahi min dalik. Inilah bahaya bagi orang-orang yang melakukan banyak kezaliman macam ketiga, kezaliman terhadap sesama. Kemudian bahaya dari dosa kezaliman terhadap sesama ini yang berbeda dengan dosa berkaitan dengan hak Allah tadi, yang macam kedua. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis juga oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, tidak ada dosa yang pantas disegerakan hukumannya kepada pelakunya. Coba diperhatikan Bapak Ibu kalimat dari hadis ini. Tidak ada dosa yang pantas disegerakan hukumannya kepada pelakunya bersamaan dengan balasan yang diundurkan di akhirat daripada baghyu, yakni melanggar hak orang lain atau memutus silaturahim. Jadi kezaliman pada sesama, di antara bahaya dari dosa ini adalah disegerakan sebagian hukumannya di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni hilaf dan salah kita berkaitan dengan hak-hak sesama. Kezaliman-kezaliman yang kita buat pada sesama. Karena ini yang Allah Nabi sampaikan, Allah Nabi ancamkan. Bahayanya adalah Allah segera berikan balasan itu di antara atau sebagian balasan itu saat manusia masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hukum ini. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Artinya, keburukan dari kejahatan atau kezaliman pada seseorang itu berimbas pada diri orang yang melakukannya. Inilah yang harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai karena kezaliman ini langsung dibayar oleh Allah, kezaliman balik kepada orang yang berbuat zalim. Hanya menunggu waktu saja. Allah menjaminkan keberlakuan hukum ini dengan kalimat-kalimat dalam ayat berikutnya. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Dan sekali-kali tidak pula kamu akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Tidak ada menyimpang, tidak ada berganti, dan sudah berlaku sejak dahulu bahwa orang yang melakukan kezaliman pada sesama pasti Allah berikan balasan bahkan sebelum
orang itu meninggal, Allah berikan sebagian dari balasan itu. Dan nanti di akhirat lebih berat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya dosa kezaliman pada sesama atau bentuk kezaliman macam ketiga. Oleh karenanya, cara menghindarkan atau mendapat ampunan dari hilaf dan salah terkait dengan kezaliman macam ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari berikut ini. Nabi bersabda, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, jangan ditunda. Hari ini maksud Nabi segera saat masih hidup. Sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Tidak bisa digunakan membayar sebagai kompensasinya. Pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh, yakni pahala dari amal-amal solehnya, maka akan diambilkan pahala itu seukuran dengan kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Nah, sebelum itu terjadi, maka diberi kesempatan untuk mendapat ampunan Allah dengan cara mintalah maaf pada orang yang pernah dizalimi. Kalau tidak bisa lagi meminta maaf kepada orang yang dizalimi, maka dianjurkan oleh Nabi memperbanyak amal soleh sendiri. Memperbanyak amal soleh sendiri untuk menyiapkan bekal. Kalau nanti mereka menuntut, kita sudah ada stok untuk membayarnya di akhirat nanti, di pada mahsyar. Hendaklah ia memperkaya amalnya sebagai upaya mempersiapkan kompensasi atas penangguhan beban dosa padanya di hari hisab kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Nah, ini sebagai cara bagaimana kita mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah kita minta maaf dari orang tersebut. Kemudian kita kompensasi, kita siapkan amal-amal kebaikan. Kalau ada orang yang dizalimi, masih kita lupa dan tidak sempat kita minta maaf. Maka kita siapkan amal-amal kebaikan supaya terkumpul pahala banyak. Nanti kalau dimintai pertanggungjawab, kita bisa membayar sebagai kompensasinya. Atau jalan yang ketiga adalah mendoakan orang tersebut. Orang yang dizalimi, kita doakan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, kafaratul hibah antastaghfiru liman tibah. Tebusan hibah adalah memintakan ampun untuk orang yang engkau hibahi. Tebusan hibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau hibahi. Jadi kalau kita hibah kepada seseorang, si X misalnya, kemudian kita tersadar, astagfirullah tadi saya hibah. Ya Allah, karuniakan rahmat-Mu kepada si X. Ampunilah dia ya Allah dan ampunilah aku. Nah, kita mendoakan kepadanya itu sebagai kompensasi atas kezaliman kita kepadanya. Nah, ini di antara cara kita mendapatkan keringanan dari dosa kezaliman macam ketiga. Di samping tentunya kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, tapi permohonan ampun kita hanya oleh Allah berikan pahala. Ya, Allah berikan pahala pada kita karena kita mohon ampun, tetapi tidak otomatis Allah ampunkan kecuali adanya kemaafan dari orang yang dizalimi. Bila kemaafan belum terwujud, maka kelak bakal di padang mahsyar Allah akan bangkitkan orang-orang yang dizalimi untuk diberikan kesempatan komplain atau menyampaikan keluhannya terkait dengan kezaliman,
dan Allah akan siapkan pahala untuk kita sebagai kompensasi atasnya dengan amal-amal soleh kita, dengan doa-doa kita kepada orang-orang yang kita zalimi, dan dengan permohonan ampun kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah 3 macam bentuk kezaliman, bahayanya masing-masing, dan cara memohon mendapatkan ampunan dari Allah dari ketiga macam kezaliman tadi. Kezaliman pertama adalah kezaliman kesyirikan, kezaliman kedua kezaliman terhadap hak-hak Allah dan hak diri kita yang kita langgar atas apa yang Allah perintahkan, dan kezaliman macam ketiga kezaliman pada sesama. Di bulan Rajab yang kita saat ini lalui, secara khusus Allah mengingatkan kita berkaitan dengan kezaliman-kezaliman ini, supaya ada waktu bagi kita untuk introspeksi diri dan untuk memperbaiki diri kita. Kalau masih ada hilaf-hilaf dari kezaliman ini, segera kita diberi kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah dan memperbaikinya di hari-hari mendatang. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah berkaitan dengan bulan haram ini. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kamu berbuat zalim, berbuat kezaliman dalam bulan yang 4 itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat kezaliman di dalam 4 bulan itu, termasuk di dalam bulan Rajab semacam hari ini yang kita sudah memasuki bulan Rajab. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lainnya dijelaskan bahwa amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram, sebagaimana kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Meskipun secara umum kezaliman adalah dosa besar. Kenapa Allah sampaikan secara khusus di bulan Rajab atau bulan-bulan haram lainnya? Adalah sebagai bagian introspeksi. Allah memberikan kesempatan kepada kita hamba-hamba beriman untuk introspeksi diri berkaitan dengan kezaliman tadi. Hendaklah dengan memasuki bulan Rajab kita diminta untuk lebih serius, jangan berbuat kezaliman. Baik kezaliman bentuk pertama, atau kezaliman macam kedua, atau kezaliman macam ketiga. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dan keluarga kita dari berbuat kezaliman, baik macam yang pertama, macam kedua, maupun macam yang ketiga. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menyegarkan ingatan kita semua, dan sebagai kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kembali kehidupan kita, khususnya menghindarkan diri dari berbagai macam kezaliman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya dipersilakan bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, saya kembalikan kepada Bu Lili sebagai moderator. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Silakan yang ingin bertanya. Ada waktu. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Sofi. Terima kasih Ceng Lili. Assalamualaikum Pak Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi. Ini baru saja terjadi nih Pak. Kemarin dan hari ini juga kejadian lagi, maksud saya
tulisan-tulisan yang saya baca itu terulang-ulang. Kok ya kepada ya teman-teman, saudara-saudara yang sudah sekian usianya, yang tentunya ya sudah belajar ilmu yang meskipun belum sempurna karena harus sampai seumur-umur kita terus belajar. Soal kesirikan ini Pak Farhad. Kok ya maunya gitu ya, ada beberapa ibu dengan ketawa-ketawa yaitu memperagakan begini. Karena ada postingan dari Cina ramalan mengenai ini dia bentuk ibu jari-jari kaki, jari tangan kalau bentuknya begini dengan foto-foto yang lengkap. Maka orang ini adalah ini. Kemudian beberapa orang itu saya lihat tuh tulisannya menyambut dengan tertawa. Oh kalau gitu kita buat main-main aja ya, coba. Gimana ya? Kan cuma main-main. Aduh, saya kayak terpukul gitu loh Pak Farhad. Kok terus dijawab begitu? Jadi sikap saya itu terus karena kan saya bergaul dengan mereka Pak Farhad ya, meskipun sekarang ini tidak dengan langsung, tapi kan tulisan-tulisan itu dan mereka teman-teman saya gitu loh Pak. Baik. Sedih saya Pak. Monggo Pak, monggo. Ya, maka Ibu Sofi punya kesempatan meraih amal besar, amal baik dengan mengamalkan surat Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Ya. Berpesanlah dengan kebenaran. Tinggal Bu Sofi menyampaikan hati-hati, ramal-meramal ini bagian dari kesirikan. Nah, hanya pesan-pesan gitu aja bahwa mereka menerima atau tidak menerima, kita siap bersabar. Komentar apapun dari mereka, kita bersabar. Tapi sudah kita lontarkan dengan kalimat yang baik, hati-hati terjebak dengan kesirikan. Karena bentuk ramal-meramal adalah salah satu bentuk syirik, dosa syirik. Nah, begitu Bu. Dipesankan aja dengan nasihat yang baik. Mudah-mudahan kalau tidak semua, paling tidak satu orang setuju dengan Bu Sofi, maka Bu Sofi insya Allah mendapatkan ganjaran besar menasihati orang, menyelamatkan orang dari bentuk kesirikan itu. Begitu Bu Sofi. Saya tuh sempat ini loh Pak Farhad, sempat sedih dengan ya, terharu juga, sedih. Jadi maksud saya karena teman-teman itu tuh teman baik saya, mana juga suami-suami almarhumnya tuh dokter-dokter ya, gitu. apalagi Bu teman baik ya, malah insya Allah banyak kebaikannya kalau Bu Sofi ngingetin, tapi bahasa yang baik saja. Jadi begitu. Dengan surat Wal Asri ya Pak? Iya, Wal Asrinya tadi itu untuk kita kan, karena ada pesan tawassaw bil haq, saling berpesanlah dengan kebenaran. Nah, mungkin boleh itu dijadikan bahan. Saya ingin mari kita sama-sama berpesan pada kebenaran. Saya cuma sekedar mengingatkan, gitu ya, jangan sampai kita terjebak dengan bentuk amal-amal ramal-meramal yang itu bagian dari kesirikan. Pesankan aja gitu Bu Sofi. Insyaallah Allah membantu memberikan kesadaran pada sahabat-sahabat Bu Sofi. Meskipun dengan saya tambahkan dengan kata-kata meskipun dengan senda gurau begitu Pak Farhad, boleh nggak? Iya boleh aja, artinya itu bil hikmah boleh, dengan cara yang cocok lah dengan komunitas kita. Iya, karena dia kan menganggapnya senda gurau gitu loh Pak, main-main gitu loh. Jadi juga nih apa? Ya itu tadi Pak, dengan kata-kata yang demikian tuh saya rasanya kurang rela betul gitu. Baik Pak Farhad, akan saya sampaikan. Baik akan saya sampaikan. Ya terima kasih Pak Farhad, terima kasih. Sama-sama. Silakan ada yang lain. Silakan ada yang lain. Belum ada Pak Ustadz. Baik. Kalau nggak, silakan Bu Gomba. Silakan Bu Gomba. Iya, ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili, matur nuwun Ustaz.
kezaliman ini kezaliman 3 macam kezaliman yang memang sudah selalu ada sehari-hari. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Yang ketiga itu kezaliman yang dibiarkan oleh Allah, Ustaz. Artinya Allah tidak mengampuni dosa kezaliman hambanya terhadap sesama, tidak mengampuni otomatis gitu, Bu. Kalau orang melakukan kezaliman berkaitan dengan hak Allah, ya, maka kalau orang itu beramal soleh, Allah langsung ampunkan. Ya, ya. Ya, ketika orang itu bersedekah misalnya, Allah ampunkan dosa kezalimannya berkaitan dengan hak Allah. Misalnya dia sholatnya tidak sempurna, misalnya. Maka dengan amal-amal kebaikan yang lain, Allah akan tutup dosanya itu. Tapi kalau dosa kepada sesama, Allah sudah menetapkan, walaupun Allah Maha Pengampun, tapi Allah menetapkan cara. Kalau kamu mau minta ampun kepadaku terkait kezalimanmu pada sesama, caranya kamu minta maaf pada orang itu. Minta maaf dulu pada orang itu. Kalau kamu nggak sempat minta maaf dari orang itu, ya sudah, kamu harus siapkan kompensasinya. Nah, dengan berupa apa? Pahala. Lalu bagaimana pahala ini? Kamu beramal banyak supaya bisa ngumpulkan pahala, nanti kamu jadikan bekal kompensasi. Itu cara yang kedua. Atau cara ketiga, salah satu pahala besar adalah engkau berbuat baik padanya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mendoakannya. Kalau kamu mendoakannya, kamu dapat pahala. Pahalamu nanti akan menjadi kompensasi. Seperti nanti dikabarkan di padang mahsyar, orang yang dizalimi itu, dia mengingat bahwa orang si X ini menzalimi saya dulu. Si X menzalimi saya dulu. Ketika dibuka, silahkan siapa yang merasa dizalimi tuntut. Maka dia mendatangi saat pengadilan si X. Ya Allah, dia menzalimiku. Dia menzalimiku. Ternyata benar orang ini menzaliminya. Tapi Allah membukakan sebelum menuntut kepada orang yang menzalimi, dibukakan oleh Allah kepada orang yang menuntut itu. Wahai hamba Allah, wahai hambaku, kata Allah. Sesungguhnya engkau mendapatkan keselamatan dariku atas doa dia. Kaget si hamba itu. Ya Allah, kalau gitu saya nggak nuntut. Nah, karena tadi dia menyelamatkan apa? Dari doa-doa. Nah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah yang menjadi sebab keselamatan, yang tadinya sakit disembuhkan. Tapi yang disembuhkan ini sebenarnya orang yang dia zalimi, tapi dia doakan, ya Allah sembuhkan dia. Maka nanti menjadi kompensasi. Ya, mereka akan nggak nuntut kalau dapat mengetahui bahwa ternyata kebaikan yang dia peroleh berkat doa dia. Bisa Nah, juga itu berlaku ya Ustadz ya. Bisa juga begini, seorang popo aku nggak apa-apa kok, aku udah maafin dari dulu. Kalau gitu nggak boleh ya? Artinya kita yang dizalimi. Ya. Kalau kita yang dizalimi memaafkan, wah kita punya amal kebajikan, karena itu amal soleh. Amal soleh salah satunya memaafkan kesalahan orang lain, itu pahalanya besar. Nah itu orang itu tidak jadi dihukum sama Allah ya Ustaz? Tidak, karena kita memaafkannya. Tapi derajat yang memaafkannya lebih Allah tinggikan dari derajat orang yang dimaafkannya. Amin, amin. Insya Allah, amin. Gitu. Jadi semangat untuk memaafkan. Ya, begitu. Pertanyaan saya yang lain begini. Tadi ada pernyataan Nyun Sewu kalau saya salah. Jadi, balasan dari Allah Ta'ala itu bisa dilakukan ketika sudah meninggal atau disegerakan ketika masih hidup. Ya. Ya, betul. Bagaimana? Jadi
kesalahan orang itu sendiri kan yang dibalaskan kepada dia. Begitu kan Ustadz? Iya, betul. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang penyerangan besar-besaran sehingga hampir seluruh negeri menderita? Ini masih di dunia kan? Iya. Barangkali yang dewasa ada yang salah. Bagaimana yang anak kecil-kecil yang nggak pernah salah ribuan Iya. itu terus anunya kaitannya gimana ya Ustadz? Iya. Nah, pertanyaan Bu Goba kembali pada bahasan kita pekan yang lalu, yaitu jalan meraih derajat tinggi bisa dengan amal soleh, bisa dengan menanggung kesabaran atas kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang dalam kehidupan di muka bumi ini memberikan ada yang disebut muflisin, bukan mukhlasin tapi muflisin, yaitu orang-orang yang Allah takdirkan, Allah jadikan sebagai hamba Allah yang Allah jadikan seperti figuran, kurang lebihnya ya saya memaknainya itu. Figuran itu apa? Artis yang disuruh tampil dengan keadaan tertentu tapi kan dibayar. Iya. Jadi Allah ingin menunjukkan kezaliman seseorang, ya, seperti kaum Yahudi misalnya di Israel. Ingin menunjukkan inilah kezaliman dia, dan memang benar apa yang disabdakan Nabi SAW, akan datang nanti suatu zaman banyak orang di muka bumi bersepakat untuk menyalahkan Yahudi. Ya, bersepakat menyalahkan Yahudi. Bersepakat menyalahkan Yahudi sampai kata Nabi sebagai perumpamaan karena kesepakatan itu. Sampai batu-batu dan pohon pun menyalahkannya. Itu sebagai bentuk perumpamaan. Batu dan pohon pun menyalahkannya. Nah, fenomena itu sekarang terjadi. Yang mengutuk Yahudi sekarang bukan Muslim saja kan? Iya. Mengutuk Israel ini, ya, lembaga-lembaga humanis di dunia, PBB semua berkompak via agama apapun, ya, bukan sekedar Islam, Nasrani, Katolik, ya, Kristen, Hindu, semuanya bersepakat bahwa ini kezaliman hak-hak manusia terhadap hak-hak manusia. Karena anak-anak kecil dan sebagainya itu dibantai dan sebagainya, itu bersepakat dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi akan datang kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, maka orang-orang yang ketimpa kezaliman itu bukan karena kesalahan mereka sesungguhnya, itu pilihan Allah saja. Allah hanya ingin pilih dia sebagai figuran. Sebagai kesakitan. Ya, kan kadang dalam film kamu nanti bagian yang ditempeleng ya. Dalam film nih, senario film, kamu bagian yang ditempeleng. Nah, saya ditempeleng beneran. Iya, ditempeleng beneran ya, memang sakit nanti. Tapi kamu dibayar 500 juta. Mau nggak ditempeleng? Mau lah. Nah, jadi orang-orang di Palestina itu di kurang lebihnya seperti itu. Hanya Allah ingin menunjukkan fakta, bukti itu, tapi Allah beri ganjaran besar. Dalam bahasan yang lalu, kadang ujian Allah turunkan untuk memberikan kepada hambanya derajat-derajat tinggi di surga. Kalau dibuka resep ini, kata Ibnul Qayyim, semua orang mukmin akan mau dirinya sebagai pilihan. Ya, cuma karena ini gaib, Allah nggak memberitahu, hanya keimanan saja. Seandainya disuruh pilih, nah contoh disuruh, ini testimoni yang lalu saya ungkapkan, ada orang yang dari Bandung itu di jalan macet
mau naik pesawat yang ternyata pesawatnya jatuh di perairan Selat Malaka itu. Nah, dia terselamatkan. Seandainya belum tahu, hanya ditanya kuesioner. Ada 10 orang rombongan yang mau naik pesawat itu, ditanya dari Bandung semua. Bapak Ibu, siapa yang mau macet sampai terlambat nggak jadi berangkat? Coba milih yang mana? Coba. Ya, semuanya milih nggak macet. Nggak mah. Karena belum tahu. Tapi kalau diketahui dulu, ini Bapak Ibu, ya, pesawat yang akan Bapak Ibu tumpang ini akan jatuh dan semua penumpangnya bakal meninggal semua. Nah, di antara Bapak Ibu ini sekarang kan mau naik pesawat itu, siapa yang mau terjebak macet, siapa yang mau lancar? Suruh pilih 10 orang. Milih semuanya, saya terjebak macet aja semua deh. Supaya nggak jadi berangkat. Nah, seandainya tahu hakikat di depannya, semua orang akan pilih seperti itu. Begitu Bu Mbak. Jadi itu derajat-derajat tinggi yang diraih dengan kesulitan dan kesukaran. Allah memilihkan keadaan kaum muslimin di Palestina karena Allah sepertinya mengetahui telah menyiapkan mereka dengan ketabahannya. Amin, amin. Ya, bagaimana video-video yang tersebar anak-anak kecil masih bisa memiliki keyakinan yang luar biasa, gitu ya, walaupun naudzubillah min dzalik kesulitan yang menimpa mereka. Begitu Bu Mbak. Lain lagi Ustadz. Iya. Ustadz, dapatkah Ustadz mendescribe ya bagaimana sih itu orang-orang yang menyerang itu? Mereka kan hatinya sama-sama manusia seperti kita ya. Iya. Seperti kita, seperti semua orang. Kenapa mereka bisa punya pikiran yang begitu mengerikan gitu loh Ustadz? Apakah kalau memang betul Allah menciptakan mereka, sebetulnya mereka adalah para iblis, ya kasihan ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz itu? Baik. Kenapa dia bisa begitu yang jahat, yang terlalu gitu loh Ustadz? Ya, pertama ya itulah dalam kehidupan manusia Allah sudah jelaskan ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat. Dan Allah hanya menunjukkan itulah manusia ada yang terbujuk dengan iblis, ada yang tidak terbujuk dengan iblis. Dan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan Yahudi ini adalah sesuatu yang memang sekarang bisa terbukti keadaannya, yaitu mereka ini kesombongannya luar biasa. Ya, padahal seperti kaumnya Nabi Musa itu, sudah diselamatkan lewat Laut Merah dengan satu keajaiban. Diturunkan kepadanya makanan dari langit seperti yang dilakukan atau didoakan Nabi Isa alaihissalam. Doa Nabi Musa, turun makanan dari langit. Ini semua penyelamatan langsung dari Allah, tapi tetap dia menyombongkan diri, bahkan membunuh para nabinya. Maka itu adalah yang Allah murkakan kepada mereka, bahwa mereka dalam perjalanan sejarah Allah tidak berikan hidayah padanya. Sehingga mereka lebih dekat kepada iblis, ya, mengiyakan apa yang dikatakan iblis. Allah tidak melindungi dengan hidayah karena ulah-ulah kesombongan mereka. Oleh karenanya di antara kata Imam Al-Qayyim, di antara tercabutnya perlindungan hidayah dari Allah, yang paling besar adalah kesombongan. Ya, kesombongan. Kalau orang karena kelemahan berbuat salah, Allah masih sayang padanya. Tapi kalau dosanya karena kesombongan, maka Allah berlepas Ngeri diri. ya, sombong itu sangat ngeri. Betul. Dengan dengki juga. Kalau begitu Ustadz, dari zaman dulu belum ketahuan Yahudi yang jahat. Itu Jerman sudah menyerang sehingga Jerman juga dibenci sama seluruh dunia karena
menyiksa. Nah, waktu itu salah siapa ya Ustadz? Dua itu Yahudi atau Jerman? Ya, karena tadi kalau dalam kesejarahannya sebenarnya kan model Holocaust itu lebih banyak propaganda Yahudi, Bu, ya. Lebih Iya, banyak? Lebih Yahudi. banyak propaganda dari kaum Yahudi. Karena Oh, sampai iya, sekarang iya, masih iya, ada. Iya, propagandanya yang dibesar-besarkan, bukan faktanya. iya. Karena kalau permusuhan kepada komunitas Yahudi itu di Prusia waktu itu, Mm-mm. kemudian di Prancis, dalam sejarahnya terdata semua, ya. Kemudian terakhir di Jerman. Kemudian setelah kenapa Eropa itu justru tidak saja mengumpulkan di negeri Eropa yang waktu itu masih berperang juga dengan Jerman. Karena Eropa pun mengetahui bahwa kesombongan Yahudi ini bisa menyebabkan hal yang sama di negeri mereka. Makanya Inggris yang berprakarsa menginisiasi dunia Eropa untuk bersepakat, udahlah kita tempatkan saja di Palestina. Jadi dibuatlah tempat di Palestina. Jadi itu Inggris yang memprakarsai kan. Iya, Ya, Inggris. ya. Jadi karena mereka khawatir lagi mesti ada ulah dari mereka. Jadi di Palestina itu ditempatkan mereka dan ternyata akhirnya penduduk asli Palestina pun terkalahkan dengan Israel itu. Menurut Begitu Ustadz berakhirnya gimana itu nanti? berakhirnya Yahudi di Palestina itu adalah di masa kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Menuju kiamat. Ya belum. Jadi nanti Yahudi ini terkalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, maksudnya dengan kaum muslimin ya, karena dengan turunnya Nabi Isa, 2/3 kaum Nasrani akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena itu yang direkomendasikan oleh Nabi Isa saat turunnya. Ikuti agama Muhammad. Muhammad adalah pelanjut risalah yang Allah telah turunkan kepada. Maka semua berbondong-bondong mengikuti agama Islam. Kemudian saat itu terjadi pertempuran di Israel dengan Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW menentukan letak titik pangkal kekalahan pemimpin Yahudi saat itu di kota Led, namanya kota Led. Ya. Nah itu sekarang ada di Israel, kota Led. Disitulah Nabi Isa membunuh pemimpin Yahudi yang namanya Dajjal. Berarti pertikaian ini masih lama banget ya Ustadz. 30 tahun, 40 tahun lagi ya Ustadz. Jangan pesimis begitu, Bu. Habis perhitungannya kan Iya. turunnya masih lama. Ya kita belum tahu ya. Kalau Ya, manusia bersama-sama berdoa, dikabulkan nggak ya kodoknya Allah dicepetin gitu enggak ya? Enggak ya, tahu. karena kita belum tahu kapannya, sehingga tidak bisa mengukur cepat lamanya. Kita nggak dikasih tahu, tapi yang pasti Nabi sudah mengabarkan begitu, sehingga ketika itu terjadi, ya sudah seluruh kaum Nasrani diantaranya 2/3 disebutkan akan berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian setelah Dajjal itu tewas, meninggal, baru sisanya kaum Nasrani memeluk agama Islam. Nah, setelah itu dunia menjadi Muslim semuanya selama 40 tahun. Baik, Bu Gomba. Terima kasih Mbak Lili. Matur nuwun Ustadz. Iya, Bu. Baik. Kalau udah Pak nanya. Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Yuni. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana jika kita punya salah, lalu sudah berusaha minta maaf, tetapi yang bersangkutan tidak memberikan maaf? baik. Ya, kalau kita sudah minta maaf, orang yang tidak memberikan maaf, orangnya, bila kita jangan putus asa, tetap saja berulang meminta maafnya, ya, berulang meminta maaf. Tidak cukup misalnya cuma sekali
Saya kan udah minta maaf sekali. Kan udah saya minta maaf. Bahwa dia nggak maafin, ya terserah. Nah, sering kita begitu. Nadanya kok gitu. Nah, itu tidak boleh bagi kita yang meminta maaf. Jadi kita minta maaf berulang, serius. Bu, mohon maafkan. Belum dimaafkan sekarang, nanti ketemu lagi. Bu, saya udah mohon dong dimaafkan yang lalu itu, gitu. Sampai ada kepastian dia memaafkan. Tapi sudah berulang dia tetap tidak memaafkan, maka Allah yang akan mengetahui menjadi saksinya. Allah mengetahui menjadi saksinya kelak saat di padang mahsyar, ketika orang itu menuntut kan dia sudah minta maaf. Kamu kan aku perintah untuk memaafkannya, tapi engkau tidak memaafkannya. Jadi kamu mengandung dosa. Gitu. Jadi dibalik sama Allah kesaksian. Begitu Bu siapa tadi? Bu Bu Yuni, Yuni, Pak Pak Ustadz. Ustadz. Ya, Oh iya, makasih Pak Ustadz. Enggak, ini sih khawatirnya, sama-sama Bu Yuni ya. khawatirnya kalau misalnya jangan sampai kita udah berusaha minta maaf terus mereka namanya juga punya apa ya, kayak mungkin sakitnya nggak hilang gitu kan. Terus kan jangan sampai pahala kita dikurangin terus gitu. Oh enggak, ketika kita sudah minta maaf, insya Allah dengan jujur Allah akan sudah menjadikan Allah menjadi saksi atas permohonan maaf. Alhamdulillah. Begitu Bu Yuni. Oke, siap Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Silakan untuk yang lain. Kalau nggak ada nanti saya sedikit lagi Mbak Lili. Iya, mohon ditunggu Bu ya. Iya, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Mbak Yuni. Tapi di luar topik Pak Ustadz ya. Pak Boleh. Ustadz, sepanjang saya belajar, saya belum pernah ada ustadz saya mengajarkan tentang ayat 1000 dinar atau surat At-Talaq ya Ustadz ya. Ya, Saya kuriusnya karena ini banyak banget di sosial media kayak ada suruh nih mumpung bulan Rajab perbanyak surat At-Talaq ini ayat 1000 dinar untuk mendapatkan kekayaan. Seperti itu Pak Ustadz. ya. Semengo. Baik, Bagaimana itu Pak Ustadz? baik. Berkaitan dengan Bulanan itu fadail. Namanya dia ini fadail ya. Fadail itu satu dorongan untuk melakukan zikir atau amal-amal tertentu yang dikaitkan dengan keutamaan-keutamaan. Kalau masih ada dalil dari hadis, maka fadail amal semacam itu masih dibolehkan, nanti dianjurkan. Tetapi banyak bermunculan di tengah masyarakat kita fadailul amal yang tidak sama sekali bersandar pada dalil ada hadis. Nah, semacam ayat 1000 dinar ya, Nabi nggak pernah mengungkapkan adanya ayat 1000 dinar. Jadi ayat seperti dihargai cuma 1000 dinar. Oh iya. Ya, jadi itu merendahkan juga makna 1000 dinar. Tapi itulah yang sudah populer kadang di masyarakat karena apa? Dimotivasi untuk supaya kaya. Ya, supaya kaya dengan ayat-ayat itu. Nah, sebenarnya ayat ini baik untuk dibaca karena bunyi ayatnya kan khususnya kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar bagi kesulitannya. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, makna ayat memang sangat baik, tetapi di situ kan wa may yattaqillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Jadi wasilahnya adalah takwa, bukan sekedar baca ayat itu. Tapi kalau kita sambil bertakwa, kemudian mengulang bacaan ayat itu, insya Allah menjadi wasilah aja sekedar memotivasi diri kita
bahwa Allah menjanjikan hal yang semacam ini. Mudah-mudahan dengan amal-amal kebaikan saya, Allah menerimanya dan memasukkan saya hamba yang bertakwa. Niscaya Allah akan menjamin rizki bagi. Jadi itu Bu Lili yang bisa disampaikan. Jadi Iya, baik Pak membacanya Ustadz. insya Allah tidak masalah, tapi kalau dikaitkan langsung dengan kekayaan dan sebagainya perlu dalil. Dan dalilnya sepanjang yang saya ketahui selama ini belum ada. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz. Silakan untuk yang lain. Silakan Bu Sofi, mau ada tambahan sedikit ya? Ya, terima kasih. Pak Farad, ini saya nyun sewu, ini sekedar apa itu ya, menyampaikan beberapa buku yang saya baca ini, karena kebetulan kalau sudah membaca Al-Quran kemudian terasa capek atau terkantuk-kantuk begitu ya, terus saya tak baca yang lain lah untuk sedikit variasi saja. Jadi pertama ini Pak yang saya dapat, buku yang saya baca adalah itu kebijaksanaan dari Presiden Amerika dulu Donald Trump gitu. Jadi dia itu merubah ibu kota Israel Yahudi itu dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu satu Pak. Menjadi satu apa itu ya rasanya bagaimana Palestina tadinya milik Palestina itu sendiri, kemudian menjadi Yerusalem adalah miliknya Yahudi. Itu satu. Yang kedua, ini Perdana Menteri Inggris ini memberikan satu info kepada salah satu pengusaha kaya raya orang Yahudi bahwa sebaiknya ibu kota Yahudi atau Israel itu di Palestina. Itu memberikan sign begitu Pak. Jadi ada dua masalah yang membuat Yahudi itu makin apa itu makin besar kepala lah, teruslah begitu. Jadi makin besar kepala yang tadinya di Tel Aviv menjadi Yerusalem, sehingga terjadi akibat yang seperti sekarang ini diantaranya. Lalu ada beberapa wartawan di dalam buku ini Pak yang saya baca itu, beberapa wartawan mengatakan begini, itu ada yang lahir di Yerusalem, kemudian ibunya itu menceritakan pada anaknya yang tetapi ceritanya itu mengenai kebagusan atau kebaikan daripada masyarakat Palestina di Yerusalem. Itu ada yang begitu Pak. Jadi saya nanti kalau insya Allah ketemu Pak Farad, buku-buku itu akan saya sampaikan sama Pak Farad. Baik Bu Sofi. Ya. Jadi ada sign dari ini, terutama sign dari Menteri Luar Negeri Inggris itu kalau apa itu bahwa sebaiknya ibu kota Yahudi atau negara Yahudi itu di Yerusalem, di apa itu di Palestina. Jadi terus ada begini Pak, dari seperti siapa tuh Nazi Hitler itu hampir sama dengan yang sekarang ini Pak. Jadi satu, mereka merasa darahnya tuh paling suci, jadi yang paling mulia di mata manusia lain. Jadi itu yang membuat jadi membunuh ataupun menyiksa orang agama lain malah disebut lagi Pak. Nah, agama Nasrani, agama Islam itu boleh dibunuh di mana-mana pun. Gitu Pak. Jadi nanti baik Bu. Ya. Kalau untuk Jerman itu kan Nasrani dia, artinya tidak bukan Yahudi dia, Nasrani. Ya, bukan. Tapi ya, seperti ya insya Allah nanti Bu saya kalau kesempatan bisa membaca untuk bisa memberikan komentar lebih lanjut. Ya, Pak, monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih Teng Lili. Baik, terima kasih Bu Sofi. Silakan Bu Rita atau Pak Arta. Wajah. Ya Ustadz, ini saya baru ikutan, jadi belum tahu judulnya, cuma karena tadi sudah ada pertanyaan yang mungkin tidak relevan dengan topiknya. Ini kasus Ustadz, kasus. Ya. Banyak teman-teman saya yang sekarang lagi aktif di partai politik, ya kemudian ternyata afiliasinya di nomor
nomor sekian gitu Ustadz ya. Sementara sebenarnya hati nuraninya di nomor yang lain. Nah, sesuai dengan hati nuraninya, dia sih menghimbau kepada keluarganya, teman-temannya supaya memilih di pilihan sesuai hati nuraninya. Sementara afiliasi dia di partai itu dia tidak bisa berbuat banyak. Nah, mereka-mereka yang sekarang ini memperjuangkan partai, sementara pilihan hati nuraninya untuk memilih presiden ke depan itu sesuai dengan hati nuraninya, itu gimana Ustadz? Karena ada kamuflase atau sikap-sikap yang tidak kelihatan seperti konsisten begitu. Nah, mereka-mereka ini apalagi di bulan Rajab sekarang ini, dia kan tidak kelihatan di masyarakat sepertinya sesuai dengan afiliasinya, sementara masyarakat kan tidak melihat hati nuraninya dia. Meskipun dia secara tidak terang-terangan menghimbau kepada keluarganya supaya memilih yang sesuai dengan hati nuraninya. Ini boleh mendapatkan pencerahan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Saya merujuk kepada surat An-Nisa ayat 85. Surat An-Nisa 85 yang ayat itu menegaskan agar kita berhati-hati dalam mensupport sesuatu, ya jangan sampai support kita menyelisihi kebaikan atau bahkan mensupport kezaliman. Siapa yang mensupport kebaikan, maka orang yang baik yang akan disupport, kebaikannya akan dilimpahkan pahala pula kepada yang mensupport. Sekecil apapun supportingnya. Demikian juga sebaliknya, support kepada keburukan, sekecil apapun supportnya, kalau support itu menghadirkan keburukan itu kelak, maka yang mensupport juga menanggung dosanya. Dan ini kehati-hatian, apalagi mensupport pemimpin. Karena pemimpin yang disupport bisa melakukan kezaliman, maka dosa kezaliman pemimpin itu Allah akan bagikan pula dosa kepada yang mensupport. Disinilah konteks agama kenapa kita berhati-hati dalam memilih kepemimpinan. Ya, kalau ini apalagi kepemimpinan bangsa dan sebagainya yang melindungi tumpah darah negeri kita, tumpah darah masyarakat kita, rakyat kita, itu satu, kita seolah-olah tidak ada andil, tapi sesungguhnya Allah mengkaitkan, para ulama mengkaitkan dengan surat An-Nisa 85. Siapa yang mensupport satu kebaikan, maka dia mendapat bagian pahala dari kebahagiaan yang akan terrealisasi. Dan siapa yang mensupport keburukan, maka dia akan mendapat dosa dari keburukan yang akan terrealisasi. Nah, di situ pesan kehati-hatian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengimplementasikan. Begitu Pak Arta. Ya Ustadz, jadi maksud saya ya kalau poin itu ya maksudnya sekarang sikap dia kan dua Ustadz, yang dia perjuangkan itu ketika di kotak suara itu pasti dia akan buat Ya, sesuai baik. dengan nurani. Tapi ketika dalam kegiatan-kegiatan dia sebagai caleg, dia kan harus memperjuangkan partainya juga, Ustadz. Ya, Jadi disitulah ujian keterpelesetan. Mudabdabina bainaha ula'i walaha ula. Itu firman Allah di surat An-Nisa. Jangan kalian menjadi mudabdabin, yaitu ragu-ragu dalam menentukan sikap. Ya, satu sikap ke sana, satu sikap ke kiri. Itu tidak boleh mudabdabina bainaha ula'i walaha ula. Kalau kamu jelas itu buruk, tinggalkan. Kalau itu jelas baik, maka supporting. Jadi itu
Pak Atta. Mudabdabin nggak boleh, sikap mudabdabin. Ya, Jadi dalam kegiatan politik tidak boleh berpolitik, Ustadz ya, dalam pengertian yang sekarang. iya makna. Nah, disinilah yang perlu diklarifikasikan pengajaran makna politik yang mungkin sering menyimpang dan salah. Yang dia ke politik dalam makna yang tersebar sekarang kan main politik, kayaknya tipu-tipu gitu kan. Kesannya itu tipu-tipu, itu nggak benar. Politik itu keperpihakan kepada kebenaran, cara berpihak kepada kebenaran, cara berpihak kepada kebenaran untuk bangsa, itu namanya politik. Tapi kalau tipu-tipu bukan politik namanya. Kasihan teman-teman kita yang di sana ya. Ya itulah ujiannya yang sudah. Dia nggak bisa mundur lagi tuh, Ustadz. Kenapa? Dia nggak bisa mundur lagi karena partai memilih yang lain kan. Dia mau tidak mau ikut partai. Sementara dia sudah investasi segala macam. Ya itulah namanya keterplesetan, Pak. Ya, keterplesetan yang sudah tidak bisa, seperti Bal'am bin Baura kan juga sudah tidak mungkin lagi dia bisa meninggalkan Fir'aun karena sudah diajak ke Fir'aun. Ketika diajak ke Fir'aun, tiba-tiba Fir'aun minta. Ya, Fir'aun minta doakan kepada Tuhanmu wahai Bal'am agar Tuhanmu membinasakan Musa. Nah, diminta begitu, Bal'am pun nggak bisa nolak permintaan Fir'aun. Akhirnya mendoakan, tapi Allah melindungi Musa. Bal'am nggak bisa menyebut nama Musa. Bal'am hanya bisa menyebut nama dirinya sendiri. Allah lupakan semua nama dan Allah hanya ingatkan Bal'am pada dirinya sendiri. Jadi doa Bal'am, ya Allah, binasakanlah Bal'am. Diingatkan lagi, wahai Bal'am, Musa. Diulang lagi, ya Allah, binasakanlah Bal'am. Ya, itulah Allah menjaga hambanya Musa alaihissalam dari ketergelinciran Bal'am yang sebenarnya menjadi muridnya. Sama seperti Yudas Iskariot yang menjadi muridnya Nabi Isa juga tidak bisa akhirnya mempertahankan ketergelincirannya karena hanya 30 keping uang emas. Begitu Pak Arta. Maaf ya Ustadz, na'udzubillah min dzalik. Ustadz kan pernah ngasih materi waktu itu tentang kezoliman ya. Ya. Itu termasuk kezoliman yang mana tuh Ustadz? 1, 2 atau 3 tuh? Nah, tadi terlihat kalau dia mengetahui ini kezaliman menyangkut kezaliman berbangsa gitu ya. Ya, kezalimannya masuk macam yang ketiga. Bayangkan kalau mempunyai kezaliman pada bangsa Indonesia, lebih baik bercita-cita sebenarnya kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah untuk bangsa Indonesia. Tapi kalau menyelisihi niat itu, lebih baik kamu berbuat baik atau menjadi pemimpin di Singapura saja. Yang nuntut nggak banyak. Kalau bangsa Indonesia yang nuntut ratusan juta di Padang Maksar itu pasti bangkrut katanya. 180. Ya, itu zaman Roma Irama, Bu Sofi. 185 juta. Sekarang udah ada 270 juta. Ya, itu pun lebih yang malah. hidup. Iya. Belum anak cucunya. Kalau anak cucunya juga terzalimi kan nuntut juga. Jadi ya, bahaya, berisiko. Jadi termasuk nomor berbakti kepada 3, bangsa ya? Dalam niat karena Allah itu pahalanya besar. Tapi kalau berbuat zalim pada bangsa dosanya besar. Na'udzubillah min dzalik. Begitu Pak Arta. Nyoblosnya di Bogor aja deh. Na'udzubillah min dzalik. Ya udah Ustadz, oke. Ya. Jadi dia masuk ke zaliman yang ketiga Ustadz ya? Ya iyalah, karena dia membantu orang kalau dia salah, padahal dia tahu gitu ya. Berbeda dengan orang yang tidak tahu karena kebodohan, Allah mudah-mudahan maafkan. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia tetap mensupportnya, berarti mensupport kezaliman. Kezaliman itu bukan kepada diri, bukan pada Allah, kan menzalimi pelayanan kepada masyarakat, menzalimi hak-hak masyarakat. Berarti kezaliman pada sesama. Dia pasti dituntut. Umar bin Khattab aja sampai menyampaikan
Aku khawatir terhadap lubang yang ada di padang pasir. Karena walaupun kambing yang terpleset, aku khawatir ditanya di padang mahsyar. Bagaimana engkau sebagai pemimpin sampai membiarkan tanah itu lubang yang menyebabkan seekor domba di wilayahmu terjatuh. Oh, Bayangkan itu. Itu komitmennya Umar bin Khattab waktu menjadi pemimpin. binatang itu padahal. Iya, apalagi manusia. Itu sebagai bagaimana komitmen yang kuat. Begitu Pak Arta, mudah-mudahan cukup. Nah, saya kira Ustadz itu bentuk-bentuk model dakwah yang kayak gitu, pencerahan kayak gitu penting tuh Ustadz, karena teman-teman banyak yang nggak paham, masyarakat juga ternyata memaklumi tuh. Enggak lah, hatinya tetap di kita kok. Nanti nyoblosnya tetap kok gitu. Dia kan cuma berpolitik saja. Ini banyak salah kaprah, saya khawatir, ya itulah banyak khawatiran karena tidak paham ini Ustadz, dengan penjelasan seperti ini kan bahaya itu masuk ke zaliman ketiga. Karena dia argo dosanya jalan terus. Iya, ya itulah jadinya harus ya tentu terus menimba ilmu terus Pak. Selain ilmu juga perlu hidayah, perlu perlindungan lah dari Allah. Makanya tadi itu zikir yang di atas, yang tadi di awal tadi ibu-ibu Bapak Ibu, Bismillahi masyaallah la yasuful khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang perlu kita ulang baca karena kita menyandarkan diri kepada Allah. Semua ini semuanya berada di tangan Allah, kehendak Allah. Kesulitan, kemudahan, kenikmatan, kekuatan, semua di tangan Allah. Bila kita menyandarkan kepada Allah, Allah yang akan menjaganya dan menghendaki baik untuk kita. Begitu, Pak Arta. Ya, Ustadz. Makasih, Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu Lili. Makasih, Pak Arta. Baik, mungkin kita cukupkan Bu Lili. Baik, Pak Ustadz. Kita pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan kajian pada pagi atau siang hari ini. Semoga Allah melimpahkan karunia rahmat dan keberkahannya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.